Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Risa Sucitra dari Universitas Negeri Makassar angkatan 2019, jurusan Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 1924040014. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu Psikologi Pendidikan, bab kelima tentang pengukuran dan penilaian hasil belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengukuran dan penilaian. Pengukuran dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengidentifikasikan besar kecilnya gejala. Dalam kegiatan belajar mengajar, pengukuran hasil belajar dimaksud untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah menghayati proses belajar. Hasil pengukuran tersebut berwujud angka ataupun pernyataan yang mencerminkan tingkat penguasaan materi pelajaran bagi para siswa, yang lebih dikenal dengan prestasi belajar. Dan penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensinya atau rangkaian kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi evaluasi. Fungsi pertama itu fungsi psikologis, yaitu agar siswa memperoleh kepastian tentang status di dalam kelasnya. Di samping itu, bagi guru merupakan suatu pertanggungjawaban sampai seberapa jauh usaha mengajarnya dikuasai oleh siswa-siswanya. Yang kedua yaitu fungsi didaktis. Bagi anak didik, keberhasilan maupun kegagalan belajar akan berpengaruh besar pada usaha-usaha berikutnya. Sedangkan bagi pendidik, penilaian hasil belajar dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan mengajarnya, termasuk di dalamnya metode mengajar yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu fungsi administratif. Dengan adanya penilaian dalam bentuk rapor akan dapat dipenuhi dengan berbagai fungsi administratif. Misalnya itu data bagi siswa apa ia akan naik kelas, pindah sekolah, maupun untuk melamar pekerjaan, dan juga merupakan informasi mengenai segala usaha yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu sifat evaluasi. Dalam aktivitas pendidikan, kita banyak bergulit dengan hal-hal yang bersifat abstrak, seperti sikap, minat, bakat, kepandaian, dan kemampuan yang lainnya. Untuk mengetahui, mengungkapkan, atau menilai hal-hal tersebut harus menggunakan instrumen yang sesuai dengan hal yang akan diungkapkan. Karena penilaian pendidikan banyak berkaitan dengan hal-hal abstrak, maka penilaian pendidikan bersifat yang pertama tidak langsung atau indirect. Yang kedua itu kuantitatif, yang ketiga relatif atau tidak mutlak, dan yang keempat itu menggunakan unit-unit yang tetap. Selanjutnya itu prinsip-prinsip evaluasi. Agar penilaian pendidikan dapat mencapai sasarannya dalam mengevaluasi pola tingkah laku yang dimaksud, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu evaluasi harus dilakukan secara kontinu. Evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu artinya evaluasi harus dilaksanakan secara terus-menerus pada masa-masa tertentu. Yang kedua yaitu evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Evaluasi yang mampu memahami keseluruhan aspek pola tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidik adalah makna evaluasi secara komprehensif. Yang ketiga yaitu evaluasi harus dilakukan secara objektif. Pelaksanaan evaluasi harus objektif artinya dalam proses penilaian hanya menunjukkan pada aspek-aspek yang dinilai sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang keempat yaitu dalam melaksanakan evaluasi harus menggunakan alat pengukur evaluasi. Dan yang kelima yaitu alat-alat evaluasi. Adapun alat-alat untuk mengukur atau mengevaluasi kegiatan pendidikan, khususnya hasil belajar pada garis besarnya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes dan non-tes. Apabila yang digunakan sebagai alat pengukuran adalah tes, maka individu yang dievaluasi dihadapkan pada situasi yang telah distandarisasikan sedemikian rupa, sehingga semua individu yang tes mendapatkan perlakuan yang sama, dan setiap individu yang dites akan memperoleh skor tertentu sebagai penggambaran dari hasil yang telah mereka laksanakan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.